Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza. Saya dari kelas C reguler jurusan Pendidikan Sejarah 2020, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang tugas perkembangan individu. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampunya Ibu Maisari Lubis. Pada umur-umur tertentu, seseorang dapat dengan lebih cepat dan mudah memperoleh keterampilan-keterampilan dalam mempelajari pola-pola tingkah laku tertentu. Dalam keseluruhan proses hidupnya, individu akan berusaha melakukan tugas perkembangan agar dia menemukan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tiap fase pertumbuhan memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Tugas ini timbul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan dalam mencapai tugas itu dapat membawa kebahagiaan pada diri individu itu sendiri dan juga akan berhasil dalam tugas-tugas berikutnya. Sedangkan bila gagal dalam mencapai tugas, itu akan membawa ketidakkebahagiaan dan kekecewaan dalam masyarakat serta menemui kesulitan dalam tugas berikutnya. Tentu saja, bentuk utama tugas perkembangan berakar pada pembentukan organ biologis yang kelak berkembang karena berpengaruh pada faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Robert Havergas berpendapat bahwasanya tugas perkembangan individu adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Dan apabila tugas yang dilakukan oleh individu gagal, maka akan menyebabkan kesengsaraan bagi individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang seyogianya dimiliki oleh individu, sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Sedangkan menurut Harlock, tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian tugas-tugas perkembangan individu adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh individu yang mana menuntut keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut agar tercapai kata kebahagiaan atau kepuasan batin oleh individu itu sendiri. Tugas-tugas perkembangan individu ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Tugas-tugas perkembangan individu ini ada kalanya yang dapat diselesaikan dengan baik dan ada juga mengalami hambatan. Suatu tugas yang dilakukan oleh individu dapat menjadi suatu bahaya potensial. Setidaknya ada 3 macam bahaya potensial yang menjadi penghambat penyelesaian tugas perkembangan. Yang pertama, harapan-harapan kurang tepat, baik individu maupun lingkungan sosial mengharapkan perilaku di luar kemampuan fisik maupun psikologis. Yang kedua, melangkahi tahap-tahap tertentu dalam perkembangan sebagai akibat kegagalan menguasai tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga, adanya krisis yang dialami individu karena melewati satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tugas-tugas perkembangan yaitu pertama, kematangan fisik, misalnya belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Pada usia ini tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Selanjutnya, belajar tingkah laku, bergaul dengan teman lawan jenis pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Pada fase individu ini, belajar melakukan penyesuaian terhadap lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. Yang kedua,
tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. Pada fase ini, individu berada pada usia 6-12 tahun yang biasanya disebut dengan masa sekolah, karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya sudah cukup matang untuk menerima pengajaran. Yang ketiga, karena tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri, misalnya memilih pekerjaan dan memiliki teman hidup. Dan yang keempat, tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah atau Tuhan, berbuat baik kepada sesama manusia. Havergas menemukan 10 jenis tugas perkembangan remaja, yaitu yang pertama, mencapai hubungan pertemanan dengan lawan jenis secara lebih matang. Hakikat tugas pada fase ini mempelajari anak perempuan sebagaimana wanita dan anak laki-laki sebagaimana pria. Menjadi dewasa di antara orang dewasa, belajar memimpin tanpa menekan orang lain. Yang kedua, mencapai perasaan seks yang diterima sosial. Hakikat tugasnya yaitu remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sesuai dengan lawan jenis kelaminnya. Pria atau wanita dewasa dikunjungi tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan digunakan secara efektif. Hakikat tugas pada fase ini adalah menanamkan rasa bangga terhadap tubuh sendiri, menjaga dan melindungi tubuh secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Hakikat tugas pada fase ini adalah membebaskan sifat kekanak-kanakan yang selalu menguntungkan diri pada orang tua, mengembangkan sikap perasaan tertentu kepada orang tua tanpa menggantungkan diri padanya, dan mengembangkan sikap hormat kepada orang dewasa tanpa menggantungkan diri padanya. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Hakikat tugasnya adalah merasakan kemampuan membangun kehidupan sendiri. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Hakikat tugasnya adalah memilih pekerjaan yang memerlukan kemampuan serta menyiapkan pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Hakikat tugasnya adalah mengembangkan sikap yang positif terhadap kehidupan berkeluarga, khususnya untuk remaja putri, termasuk di dalamnya kesiapan untuk memiliki anak. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga negara yang berkompeten. Hakikat tugasnya adalah mengembangkan konsep tentang hukum, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Berkembangnya kemampuan kejiwaan yang cukup besar dan perbedaan individu dalam perkembangan kejiwaan yang sangat erat hubungannya dengan perbedaan dalam penguasaan bahasa, pemaknaan, memperoleh konsep-konsep, minat, dan motivasi. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab serta moral sosial. Hakikat tugasnya adalah berpartisipasi sebagai orang dewasa, bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, dan kemampuan mengunjung nilai-nilai masyarakat dalam bertingkah laku. Dan yang terakhir, memahami suatu perangkat tata nilai yang digunakan sesuai pedoman tingkah laku. Hakikat tugasnya adalah membentuk suatu himpunan nilai-nilai sehingga memungkinkan remaja mengembangkan rasa, merealisasikan nilai-nilai, mendefinisikan posisi individu dalam hubungannya dengan individu lain, dan memegang suatu gambaran dunia dan suatu nilai untuk kepentingan hubungan dengan individu lain. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.